Jadi Mm-mm. by all means kalau ke bioskop nonton jajan lah gitu ya. Mm-mm. Tapi again mau diingetin sampahnya bantu di take care of your own sampah gitu. Jadi setelah geng duet selesai nonton, kotak popcornnya, kemasan plastik minumannya, tisunya, ya, kemudian mantan lu kalau lu mau buang abis nonton gitu ya. Di begitu lampu nyala, itu kan petugas kebersihan sekarang jejer di depan bawa sampah, ya nggak? Bawa kotak sampah Mm-mm. tuh, ya. Mm-mm. Please by all means gitu, take care of your own trash gitu. Mm. Dibawa, dicemplungin. Kenapa? Itu Mm-mm. membantu para petugas kebersihan melaksanakan kebersihannya. Kan kita juga Mm. nonton pengennya masuk bioskop yang bersih, Ya, ya. Nah, ya. kita bantu deh gitu. Pekerjaan mereka boleh nggak sih? Dan itu menunjukkan pemahaman kita terhadap sebagai konsumen gitu bahwa lo menggunakan fasilitas umum, tapi lo bertanggung jawab. Hmm. Ya kan? Sama also adalah, gue tuh nggak habis pikir lo Iwet sama manusia dewasa yang makan popcorn bececeran di lantai. Hmm. Lo abis siraman, lo Luna Maya abis siraman di Ubud, say. Luna Maya aja abis siraman di Ubud, dibersihin. Ngerti gak sih lu, Nek? Gue tuh gini loh, lu mandi pakai popcorn lo selama film, apa gimana sih sampai bececeran gitu? Makan tuh ya begini aja, boleh gak sih? Kenapa bisa sampai bececeran di kursi, di lantai? What did you do with your popcorn, dude? Ya, gue nonton premiernya. Jadi kan setiap Senin kita premier tuh jam 7. Mm-mm. Oh, lu itu tuh duduk di barisan undangan ya kalau di bioskop ya. Iya, semalam Eh, gue eh, duduk menyaksikan duet Wave bersama eh. Ralin Shah. Terus That's her. Dia sama lu tuh sama. apa tuh? Mungkin obrolan kita semalam ya, yang teman-teman bisa saksikan di duet Wave agak gini, "Ih, kok gitu ya gitu. Tapi menurut gue dia itu tidak tidak takut untuk voicing her unpopular opinion Mm. terhadap apa? Mm-mm. Terhadap fakta kehidupan kaum jomblo, Mm-mm. terhadap perjalanan kehidupan dia sebagai perempuan, Mm-mm. terhadap Mm-mm. rumor-rumor, gosip-gosip yang selama ini beredar mengenai diri dia. Kan Mm-mm. diadres semua tuh, dikupas habis, kupas Mm-mm. tuntas acara orang dong. Di Mm-mm. podcast Duet With, dia lempeng aja. Dan gue nonton itu gini, hebat sih ini anak perempuannya. Mm. Her opinion may be unpopular, but she Mm. is unapologetically truthful about it. Sehingga buat kita yang denger, ya, that's her opinion gitu. Maybe we need to value that. Bukan Oh, pramugara, Mercer sebentar. Garuda. Aduh, siapa namanya? Asis. Senior kan? Yes. Asis, iya. Gue suka ketemu tuh kalau terbang. Dia cuman gini, Say, gue mau nanya dong, lu kalau sama Iwet berantem gitu, kata teman-teman gue, itu settingan ya, gimikan ya. Gue gini, Bo, gue ini udah tua, gue nggak punya waktu buat merancang-rancang gimmick sama settingan. Gue kalau Kalau jadi berantem kalau mah berantem aja. jadi kalau lu berantem sama si Iwet itu beneran lu marah, Say. Gue gini, menurut lo, iya sih, gue inget dari dulu emang lu gampang marah. Selamat pagi. Di-tap-tap dulu yuk layarnya. Jangan lupa kita masih punya target 1 juta like setiap harinya. Selamat pagi Magelang. Good morning. Mama Mia. Na 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 na. Mama. Tarararararara. Mama Mia. Here I go lagi.
Here we go again, mama. Tuturututurututu. Kok nggak pakai akun duet? Karena pagi hari ini akun duetnya masih di blok. Di ban, bukan di blok. Di ban, baru bisa, apa itu namanya? Baru bisa siaran lagi pakai akun duet hari ini setelah jam 8 pagi. Jadinya ya gitu. Halo, Om Iwat, aku masih starstruck ketemu di Java Jazz. Kamu Tiara bukan? Kamu Tiara bukan namanya, Istirahat cukup ya semalam? Oke lah. Salfok tulisannya mirror jadi dibacanya Ani. Iya. Berarti harus kita balik dulu ya supaya nggak dibaca Ani. Flip kamera, mirror your video. Gini ya. Gitu ya. Dah. Jadi dibacanya Ina alias Indonesia. Selamat pagi Tangsel, Om Iwa cerita tentang pakai kostum mochi. Iya. Nanti diceritain soal cerita pakai akun mochi. Hari ini betul sekali, selamat pagi semuanya. Kita siaran pakai akun pribadi. Yang jadi hostnya pagi hari ini adalah aku. Terus nanti Dave akan gabung lewat akunnya Dave Hendrik gitu. Pagi ini mendung Kak? Iya, agak mendung nih kelihatannya gitu. Ada apa dengan akun duet? Jawabannya adalah akun duetnya kemarin kena ban dan baru bisa aktif lagi itu adalah pagi hari ini jam 8. Nah, kalau kita nunggu sampai akunnya selesai di ban, berarti siarannya baru jam 9 atau jam 8:05. Jadi makanya pagi hari ini kita siarannya pakai akun pribadi. Nggak apa-apa kan ya? Selamat pagi Om Iwat, aku habis maraton podcast YOLO. Siap. Terima kasih banyak. Kameranya bagus, Cipondoh langitnya biru banget nih. Ih, happy banget lihat langit biru pagi-pagi seperti ini. Pagi Surabaya, selamat pagi. Kemarin udah nonton duet Witralin. Lucu ya, duet Witralin ya. Bihun udah bayar Kak? Alhamdulillah sudah. Berapa hari di bandnya? Cuman semalam aja. Hari ini sudah bisa dibuka lagi. Apa itu? Halo Kak Iwat, apa kabar? Salam dari Kemayoran. Halo Kemayoran. Aku kemarin long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu di Kemayoran. Pagi, selamat pagi Banjarmasin. Banjarmasin mendung nih. Masih flu ya, Wat? Enggak sih. Oke aja. Karalin akrab banget sama Kak Iwat. Emang iya, akrab juga sama Dave kok. Akrab sama semua kemarin. Purwokerto berkabut pagi dari Surabaya. Tetap semangat Mas Iwat, lancar duetnya sama Kak Dave. Duet tulisannya DVET, bukan DUWET. Jadi ya masih banyak ternyata yang bingung cara baca duet itu gimana. Ada yang bacanya duet. Sementara enggak, bacanya duet aja, DUET gitu, duet. Cuma huruf V-nya itu dijadikan U gitu. Baru tahu duet. Halo, salam kenal dari duet. Selamat pagi Pak Iwat, pagi Hans. Tadi selamat pagi TZA, itu kamu Tiara bukan sih? Kayak mewah ya Kak. Kalau mewah itu jadinya karena double V dibacanya W. Kalau ini satu V dibacanya U. Sama kayak Bulgari. Bulgari kan pakai V, itu bacanya Bulgari kan. Bukan Bulgari. Befulgari. Befulgari. Bukan. Bacanya Bulgari. Sama seperti duet bacanya duet. Gitu. Mas Iwat, don't you notice that you look lighter nowadays? What do you mean with lighter? Cerah atau lighter as in lebih ringan? Kalau cerah mungkin itu
dari handphone kayak Samsung S25 Ultra yang bikin kulit lebih cerah. Jadi ini nggak pakai lighting, nggak pakai apa. Halo. Halo. Aduh. Dor. Kok ditembak? Parah, Oh lupa, suara aku. lupa. Suara Lupa aku guys, parau, kayak euy. gemah. Iya. Heeh, parau banget ya. Hao. Tapi untungnya, kayaknya gue cukup sensitif membaca sinyal tubuh gue. Mm-mm. Jadi baru sore throat, belum nyampe ke batuk, belum nyampe ke pilek. Gue udah ngeh dan udah langsung vitamin. Terus gue minum obat hisap. Hmm. Mm-mm. Itu ini obat hisapnya FG Trosis. Beda merek tapi serupa. Lo tahu itu antibiotik sebenarnya? Yang gue minum bukan itu sih. Oh, nanti coba dicek ya, karena gue sempat baca. Uh-uh. Tapi ini khusus FG Trosis sih, dia bilang bahwa FG Trosis itu sebenarnya antibiotik, jadi jangan sembarangan Mm-mm. dimakan tanpa Mm-mm. resep dokter, gitu Mm-mm. katanya. Aku apa ya? Sama mesti dicek sebenarnya ingredients-nya tuh. Iya, aku waktu kemarin batuk juga dikasih Digirol. Digirol itu juga oke tuh, dan rasanya kayak vitamin C ya. Iya, aku ternyata bukan FG tapi SP. Sama ternyata. Itu banyak yang bilang FG Trosis atau SP Trosis itu antibiotik sebenarnya. Oh, makanya cuman boleh. Enggak, sorry, aku ralat. FG Trosis itu antibiotik, kalau SP itu antiseptik. Antiseptik, yes. Antiseptik. Sama tambahin kalau itu antiseptik, kumur pakai itu Clarence Iya, mouthwash, iya. yes. Uh-uh. Karena katanya biasanya radang itu kan baru mulai apa tuh, makanya harus antiseptik. Jadi kayak Uh-uh. kayak luka gitu ya. Makanya kan antiseptik kan obat-obat kumur luka gitu nggak sih? Ya. Iya. Karena kan lagi radang ada virus di sini, gitu. Oh, iya. Sama disarankan vitaminnya dibanyakin gitu. Jadi kemarin gue vitamin Mm-mm. C-nya juga double portion, fish oil-nya juga double portion, you know. Sama kalau lagi kayak gini jangan kebanyakan gaya, Nah, kurang-kurangin gayanya. itu agak susah loh. Kayaknya gue tuh rasanya ya mau makan tuh males gitu. Maksudnya kok hubungannya antara kurang-kurangin gaya sama mau makan males tuh apa gitu? Nggak ada sih. Kalau gaya gue nggak males, tapi gue tuh indikator gue kalau gue sakit wet adalah gue kan orang yang sangat suka sekali makan. Lo tau dong. Jadi kalau gue udah males makan tuh gue berarti oke, something is wrong with my body. Iya benar Hmm. juga. Anywho, teman-teman geng duet, jangan kaget. Memang hari ini kita live-nya pakai account pribadi kita karena seperti yang teman-teman ikuti kemarin, account kita sedang ada violation dari TikTok ya. Jadi hopefully besok kita udah mulai bisa balik lagi di account pribadi kita. Tapi nggak Ya, apa-apa, diceritain aja ke teman-teman. Jangan lupa di tag, di share kalau kita tetap live pagi hari ini ya. di account pribadi kita. Terima kasih untuk doa speedy recovery-nya. Tahu aja tas aku emang speedy. Say, ada geng duet apa? Ada geng duet yang request katanya gini, Kak Dev, bahas dong gitu ya. Dua hal. Kemarin ternyata ada yang meralat, ada geng duet yang bekerja di Kementerian Agama. Dia meralat. Kan minggu lalu pada saat kita libur kenaikan Yesus Kristus,
gue bilangnya, gue menyebutnya pakai bahasa kalender zaman dulu. Mm-mm. Kenaikan Isa Al-Masih. Gue diralat tuh. Mm-mm. Mm-mm. Ternyata sekarang penyebutan yang tepat itu dari Kementerian Agama adalah udah bukan itu web, tapi Tapi, kenaikan Yesus Kristus aja gitu. oh udah Jadi nggak pakai Isa Al-Masih lagi. heeh, gitu. Jadi aku Oke. dapat ilmu baru oleh geng duet yang kerja di Kementerian Agama, kenaikan Yesus Kristus betul. Jadi terima kasih untuk ilmunya. It's always a pleasure to learn something new, right? Nah, yang kedua adalah ada yang request gini, Om Dave bahas dong, ini berita baik loh. Kan kemarin ramai juga tuh web di berita. Indonesia tuh rupanya dari list WHO udah pindah dari Asia Tenggara ke daftar urutan negara Pasifik Barat ya. Hmm. Mm-mm. Apa nih artinya gitu? Artinya sih sebetulnya bicara mengenai regulasi. Kenapa lo begitu gitu? Nggak apa-apa. Katanya sih regulasinya terus dibahas tuh di beberapa kanal berita kan gitu. Kalau Asia Tenggara tuh ini negara-negaranya, terus peraturannya ini, kalau Pasifik Barat negaranya ini, peraturannya ini gitu. Katanya this is a good news. Jadi tolong dibahas gitu. Kamu sempat baca nggak yang? Baca good newsnya di sebelah mananya. Maksudnya kenapa kenapa dia dibilang kalau kita masuk ke Pasifik Barat tuh kenapa jadi bagus gitu? Lebih bagus tuh kenapa? Hmm. Nah, tiga geng duet yang reach out to me lebih bagus karena mereka merasa bahwa akhirnya kan pajak gula, pembatasan Hmm. gula, Hmm. lemak, garam di makanan Hmm. olahan itu lebih Hmm. terkontrol. Terus, Oh. mm-mm, tidak Hmm. diperbolehkan beriklan makanan-makanan tidak sehat, terutama kepada anak-anak gitu. Terus katanya sekarang di Hmm. setiap makanan itu harus disertakan label gizi gitu. Kayaknya mah Oh. label gizi kayaknya udah lama ya. Cuman kita aja jarang baca. Bener gak sih? At least me, I kalau beli makanan olahan tuh suka nggak baca label gizi karena suka nggak ngerti juga. I nggak tahu loh kalau you. You gimana? Kalau kebetulan kalau bawa kacamata I baca, kalau enggak I nggak baca. Nggak kebaca masalahnya Beb, bukan apa-apa. Kita mah pingin banget, kita mah anaknya kan ikro, seneng banget baca. Semua juga segala kita baca, tapi kalau udah umur segini, Beb, ya Allah, 3 hari di Java aja Seninnya rentek badan, ya. Lagi belanja, mau baca nilai gizi, nggak kebaca, Beb, mata udah bolor, ya. Kalau Betul kalau ditanya suka baca mah suka, Beb, suka banget. Kita mah suka pisan baca, dibaca supis, tapi apa daya, Beb, mata udah lamur, begitu begini eko burem. banget, gue tuh kalau di supermarket ya gini. Ya. Lo goyangin nggak bakal ngomong dia itu kadar gizinya apa, Beb. Kagak usah lo goyang. Kadar gizi dibaca, bukan digoyang. Digoyang mah tuh Tasikmalaya digoyang. Gue mah kadang ya, untuk mengatasi rasa panik aja di supermarket, ngerti gak lo? Untuk mengatasi rasa panik gitu, ngerti gak lo? Digoyang. Kadang kalau produknya digoyang nggak ada efek, produknya diam aja, gue yang goyang. Perkara mata lamur, efeknya banyak, Beb. Tapi ya menanggapi soal itu masuk ke sektor ya, zona baru gitu. Gue tuh sebenarnya gini, it's good for us. Baiknya adalah nomor satu mengingatkan kita untuk lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi. Gue ambilnya ke situ. Mengenai larangan soal apa namanya produk dengan kadar gula, lalu kemudian masalah beriklan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau gue lebih arahnya adalah bagaimana kita sadar dalam mengkonsumsi makanan yang kita asup ke dalam tubuh. Iya. Dalam artian gini, bukan hanya makanan yang kita asup, tapi juga bagaimana kita dengan gaya hidup kita. Karena gini, Bo, kalau Hmm. dibilang apakah gula berbahaya? Iya, ada bahayanya, gue setuju. Setuju dong. Ya. Kalau berlebihan, kalau tidak dibakar. Tapi gini, gue nanya deh,
Gula tuh ada efek baiknya juga nggak sih? Ada. Ada loh. Kalau Mm-mm, lo lagi low banget, mood lo nggak mm-mm, enak, lo lemes banget, lo mm-mm. kasih gula, efeknya buat badan lo, buat buat kebahagiaan lo tuh langsung gitu loh. Iya, Ya, for indulgence. iya, Bener nggak? yes, Lo makan es krim, makan cake, kan betul. happy ya habis itu ya, makan Mm-mm, coklat. Cuma mm-mm, masalahnya adalah gaya hidupnya kita yang tidak sehat. mm-mm. Bener Setuju nggak sih? gue. True, true, Ya, true. Dan, maksud gue gini, kan juga ada batasannya loh. Kayak misalnya nih, batasan gula itu kalau nggak salah 12 gram atau 13 gram sehari. mm, mm, Selama itu masih lo tepati, harusnya mm-mm, masih oke. Kalau mm-mm, ternyata lo lewat dari batas itu, jalan kaki. mm-mm, Jangan males naik lift, naik tangga. mm-mm. You know, kita lebih sadar aja, lebih mawas True, diri aja. betul. Itu sih kalau gue. Gue setuju, gue setuju. Makanya kembali mungkin ini adalah sebuah ajakan gitu ya. Yes, it is a good news gitu. Mungkin di tengah kehidupan yang sekarang kita tuh kayak nunggu gitu Betul. datangnya kabar baik tuh ikut happy gitu ya. Ya, Betul gitu, kita boleh bahagia bahwa Indonesia sekarang ada di urutan yang berbeda dari daftar WHO. Tetapi kayaknya buat aku juga setuju apa kata Iwet, kontrol diri kita sebagai benar. bangsa itu juga yang harus Ya, pindah kolom gitu. Kita jangan jadi betul. bangsa yang uh, Nah, pasif aja. Dari bangsa yang pasif, kita masuk yuk ke kolom bangsa yang aktif gitu. betul. Lo label gizinya ditaruh di situ, tapi kita nggak baca, kita tidak terapkan, kita tidak pahami, kita tidak hitung, itu percuma. Contoh kasus ya, Terus. gue setuju apa kata Iwet, karbohidrat, gula, garam, itu ada fungsinya. Kayak contohnya keponakan aku ya, keponakan aku kan student athlete tuh, Ethan. Kan kemarin ini contoh sederhananya lah ya. Kemarin ini kan dia merasa bahwa dia sedikit overweight, dia pengen lebih lebih gesit di lapangan. Jadi dia kontrol dia punya karbohidrat intake, wet. Hmm, Susut tuh 9 kilo dalam waktu seminggu. Ya namanya atlet hmm, ya, Bo, gitu dan umur hmm, segitu. Susut langsung gitu. Tapi growth tingginya dia berhenti, wet. hmm, Jadi hmm, tegur tuh sama hmm, coachnya dia. Terus hmm, satu tim itu diberikan kembali penjelasan mengenai pemahaman gizi gitu bahwa hmm, nggak bisa kalau di usia pertumbuhan dengan aktivitas fisik yang kalian alami setiap hari, intake karbohidrat kalian tuh harus segini. Kalau lo pangkas abis-abisan edan-edanan gitu, nggak bisa. Otak lo nggak bisa kerja. ya, You know, stuff like that gitu. Jadi harap dipahami gitu. Kalau lo mau membatasi boleh, tapi eh, asupan cukupnya itu harus dipenuhi gitu. Supaya ya, pertumbuhan lo tidak terganggu gitu, kebutuhan badan. Which I think itu menurut aku ya, ih bagus nggak tuh? I think itu menurut aku gimana tuh? Pemahaman yang keren gitu di umur 14 tahun, lo udah diajak untuk bisa memahami kebutuhan badan lo. Gue umur 14 tahun masih sibuk berjuang dengan obesitas yang nggak tahu mesti ngapain gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh pantas lo lebih pinter-pinter ya. Karena memang hmm, lo dari kecil udah dijejeli dengan ilmu pengetahuan dan dipaksa dengan pemahaman yang mumpuni. setuju, setuju, setuju. Nah, bicara mengenai pemahaman, boleh nggak sih kita membahas mengenai hal kecil yang menurut gue bukan benar atau salah, tapi kurang paham? Apa tuh? Masalah apa? Ini juga yang gue perhatikan kemarin pada saat gue pergi nonton bioskop Mission Impossible. Hmm, Walaupun we talk about this so many times, tapi kemarin geng duet ada yang posting, terus post di Gram, terus minta dibahas. Gue jadi inget lagi gitu. Geng duet memperhatikan ya, sekarang kalau kita, kan concessions itu alias jajanan itu membantu perputaran kan gitu. Jadi hmm, by all means kalau ke bioskop nonton jajanlah gitu ya. hmm, Tapi again mau diingetin sampahnya bantu di take care of your own sampah gitu. Jadi setelah geng duet selesai nonton, kotak popcornnya, kemasan plastik minumannya,
tisunya, ya. Kemudian mantan lu kalau lu mau buang abis nonton gitu ya. Begitu lampu nyala, itu kan petugas kebersihan sekarang jejer di depan bawa sampah, ya nggak? Bawa kotak sampah Mm-mm. tuh, ya. Mm-mm. Please by all means gitu, take care of your own trash gitu. Mm. Dibawa, dicemplungin. Kenapa? Itu Mm-mm. membantu para petugas kebersihan melaksanakan kebersihannya. Kan kita juga Mm. nonton pengennya masuk bioskop yang bersih, Ya, ya. Nah, ya. kita bantu deh gitu. Pekerjaan mereka boleh nggak sih? Dan itu menunjukkan pemahaman kita terhadap sebagai konsumen gitu bahwa lo menggunakan fasilitas umum, tapi lo bertanggung jawab. Hmm. Ya kan? Sama also adalah, gue tuh nggak habis pikir lo Iwet sama manusia dewasa yang makan popcorn bececeran di lantai. Hmm. Lo abis siraman, lo Luna Maya abis siraman di Ubud, say. Luna Maya aja abis siraman di Ubud dibersihin. Ngerti gak sih lu, Nek? Gue tuh gini loh, lu mandi pakai popcorn lo selama film apa gimana sih sampai bececeran gitu? Makan tuh ya begini aja boleh gak sih? Kenapa bisa sampai bececeran di kursi, di lantai? What did you do with your popcorn, dude? Ya, Ini tuh sebenarnya nyambung sama obrolan kita tadi soal gula. Pemahaman, Bo. Emang belum waktunya, tau nggak lo? Maksud gue, satu ya tadi WHO menetapkan Indonesia pindah zona gitu ya, dari Asia Tenggara ke Pasifik Barat. Ya, sehingga kita mengikuti aturan kesehatan di Pasifik Barat. Belum siap warganya. Masyarakatnya belum siap, Beb. hmm, Dikasih peraturan kayak gitu juga ngah-ngoh juga pada, kenapa? Kenapa dilarang? Kenapa? Satu, hmm, itu. Yang kedua, dikasih bioskop. Kebiasaannya masih nonton layar tancap. Ya, balik lagi ya, gue akan selalu jadi orang yang akan kalian anggap jahat. Yang kalian anggap mulutnya tajam. Yang kalian anggap selalu ngasih unpopular opinion. Yang di kuping gak enak untuk buat didengar. Emang belum pintar. hmm, Udah jelas orang berjejer di depan. Sampahnya buang di sini, nggak dibawa. Kan kayak, gue mesti apa lagi? Dikasih tulisan udah. hmm, hmm, Petugas udah berdiri di depan. hmm. Kok iya lo masih nggak sadar juga? Gimana gitu? Yes. Apa gitu? Jadi buat gue, ya emang kan kemarin juga ada yang DM tuh. Dia habis nonton juga. Terus habis nonton, ngomongin soal bawa anak kecil Hmm, hmm. ke bioskop. Ya, Mbok ya, film-film yang eh, apa apa eh, R, R-rated. ya R-rated itu jangan bawa anak-anak. Kan tetap dibawa. Hmm, hmm, Alasannya apa? Nggak ada yang jaga. hmm, hmm. Terus anaknya jerit-jerit, ya udahlah. Mohon maklum aja ini kan apa namanya fasilitas umum. Hmm, hmm. Iya, fasilitas umum. Bapaknya sama ibunya pingin banget nonton. Anaknya nggak ada yang jaga. Hmm, Tapi hmm. ya, gimana ya? Kayak terus nanti kalau misalnya ditegur gitu ya, lebih marah daripada yang negur. Hmm, hmm. Ya, jadi emang ya sabar-sabar aja, Beb. Iya. Tapi itu juga ya. Itu Sabar-sabar aja. gue kemarin juga nonton Mission Impossible itu ya. Ada beberapa orang tua yang bawa anaknya loh, Bo. Dan sepanjang Hmm, film, anaknya itu dari main, hmm, ngobrol, hmm, sampai nangis karena bosen. hmm, 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 Karena memang Mission Impossible dia nggak bisa nikmati ya, yang. hmm, 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 Terus hmm, gongnya adalah, ini sedikit lucu, tapi gue miris sih. Gue hmm, nonton Mission Impossible tuh jam 3 wet. hmm. Durasi film Mission Impossible itu kan 3 jam, more or less ya, 3 jam ya. Ah, ah. 1,5 jam film main, ini udah satu Hmm, setengah jam loh, Bo. hmm, hmm, Berarti kan udah hampir setengah ya. hmm, Tiba-tiba ada bapak sama ibu, udah sepuh memang. hmm, Masuk hmm, nih.
dengan Mm-mm. popcorn gede, terus kan udah sepuh ya. Jadi handphonenya dinyalain di center. Mm-mm. Dari ujung dong masuk, pintu masuk ya. Kita Mm-mm. lagi tegang-tegangnya tuh, Bo. Itu si Ethan lagi di dasar laut, lagi nyari Mm-mm. nyari nyari berondong. Heeh, lagi nyari nyari berondong, lagi bertebaran di dasar laut. Lagi tegang nih, heeh. Matilda nggak nih si Ethan Hunt gitu ya. Kita lagi tegang. Heeh. Tiba-tiba perhatian kita kan distracted ya karena ada pasutri gitu. Itu di dasar laut itu kan gelap loh si Ethan Hawke karena dasar Mm-mm. laut ya gelap dong. Mm-mm. Tiba-tiba ada yang Mm-mm. nyalain lampu handphone gitu ya. Jalan gitu kan orang udah sepuh jalan imit-imit ya. Cetit Mm-mm. cetit cetit cetit. Kita tuh berasa kayak nonton aduh yang mana nih yang mesti kita liatin. Terus dia dia naik pelan-pelan gitu ya. Ayah mah, ayah pegangin bunda. Bunda bingung nih mau pegang popcorn apa mau pegang ayah. Ini sih beli popcorn kegedean. Aduh, heboh banget, Bo. Nyampe lah dia. Gue duduk di D 11 12. Terus di depan kita itu adalah barisan undangan. Jadi kan selalu kosong toh. Terus Mm-mm. dia gini, eh D 13 14 di mana ya? D 13 14 di mana ya? Terus Bobo di samping gue gini, di sebelah sana berarti karena ini 11 12. Oh sebelah sana. Sebelah gue 13 14 udah ada orangnya, Bo. Udah lagi Terus. duduk. Lah film udah 1,5 jam. Terus dia Mm-mm. gini, dia nggak dia lihat dia punya kupon masuk gitu ya. Ini D 13 14 D Delta loh ya. Iya iya Bunda benar. Mana coba lihat. Iya Delta sambil berdiri dong, ya. Jadi Heeh. kita tuh yang, aduh Ethan Hawke apa ayah sama bunda nih, yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih. Terus yang di samping gue gini, bapak sama ibu nomor berapa? D 13 14. Kamu nomor berapa? Dia keluarin, saya juga D 13 14. Kok bisa double begini ya? Aduh ini nggak beres banget sih. Jadi kita mesti gimana sih? Gue gini, duduk aja di depan kosong kok. Ini yang baris depan ini. Terus yang di samping gue gini, jamnya bener nggak? Bener. Gue lagi mau bilang salah studio pasti. Nggak, studio berapa? Ini studio 6 kok. Jamnya bener nggak? Jamnya 6.35 ayah. Sekarang jam berapa? Dia seharusnya pertunjukan berikutnya. Dia masuk sebelum. Dia takut telat. Dia takut telat, jadi dia buru-buru. Kalau pertunjukan 6.35, jam 5 dia dalam studio. Kayak lu. Lu kan kalau janjian sama orang sejam sebelum. Lu sama sama dia. Lu nggak boleh marah. Lu nggak boleh kesel. Dia sama sama lu. Kalau janjian 1 jam sebelum. Telat dikit, lu tinggal. Nah, sama. Ayah sama bunda. A plus. Ayah Mungkin sama bunda hebat. mungkin dia serupa dengan konser artis-artis K-pop itu kan ada tiket konser Bener. yang bisa nonton dari JR ya. Iya. Jadi dia mau lihat si Tom Cruise tuh JR dulu sebelum Iya. tampil. Bener. Ya. Nggak salah. Mungkin juga di depan ada miskomunikasi. Pas dia mau masuk studio 6, mbak-mbaknya jaga. Mission Impossible, kata ayah bunda. Jawab mbaknya, iya. Sudah memang iya, Mm-mm. tapi nggak ngecek jam berapa. Masuk dia ke dalam. Iya. Begitu masuk, kok masih gelap ya ayah? Kok ada film ya ayah? Kata si bunda. Ayah bilang, iya emang gini. Kalau mau mulai bioskop suka ada apa tuh namanya trailer film gitu katanya. Mm-mm. Betul. Kan Ayah kalau sama nanya bunda nggak salah. nggak salah. Yang salah tuh kita satu bioskop. Iya, Kan ada yang satu nanya, bioskop. yang Eh. penjaga di depannya mana? Kan kalau film udah 1,5 jam, mah penjaga juga udah lewat, udah nggak jagain di pintu kali. Ya ada satpamnya mungkin atau ada siapa. Satpamnya mungkin lagi juga ikut tegang nungguin Ethan Hawke, Iya, Ethan Hunt. bener. Gitu deh, Yang salah tuh bangsa. bioskopnya mulai duluan. Bener. Yang salah tuh bioskopnya karena gelap. Coba kalau terang. Bener. Ayah sama bunda nggak salah. Ayah sama bunda itu datang sebelum acara loh. Iya, ayah bunda tuh Ah, disiplin nonton 6.3. disiplin. Iya, 6.30 ya, Hmm, 4.15 udah masuk bioskop. Itu aja udah. itu Bagus. canggih. Bagus. Namanya orang tua kan gitu. Kalau Mm-mm. acara jam 9, dia jam 7 udah nyampe di lokasi.
Mm-mm. Ya, nggak apa-apa nunggu daripada nanti telat. Tuh, Mm-mm. Bener, itu ayah sama bunda nggak salah. Ya, yang salah lu ribet. bener. Kita salah. Speaking of which, lu waktu acara kita geng duet and the gang kemarin di Stuja Coffee, lu sempet nggak Tuh sih kan. ada kenapa lagi? Tuh. Gue dibilang sarkas banget Mas Iwet, ya Allah. Gue Nah, lagi yang salah. Emang manusia mah begitu. Bukan iya, kondisinya, orangnya. betul. Tapi kan, tadi gue mau bilang gini, lu kan tadi bilang a voicing unpopular opinion. Teman-teman udah Heeh, nonton interview heeh. podcast duet with dengan Ralin Shah nggak? Nonton. Ada cucunya lagi nonton kita. Ah, bohlam ah. Itu cucunya di sini bilang, Oh iya, "Heeh, lu hai ih, cucu, tuh ayah, cucunya di sini." hebat, dia nggak salah. Dia nggak salah, udah gua kata kan tuh. Mm-mm. Salah lagi kita. Udah gua mah paling jahat. Udahlah tutup aja, bye everyone. Lu ngambek. Nggak, talking about unpopular opinion. Heeh, Menurut aku ya, semalam aku nonton premiernya tuh. Ini untuk heeh, menghindari kita violation, gue akan mengurangi menyebutkan platform berbeda selain TikTok. Oke, ya teman-teman tahu lah kalau podcast tayangnya di mana, lu udah bisa nebak. Gue nonton premiernya, jadi kan setiap Senin kita premier tuh jam 7. heeh. Oh, lu itu tuh duduk di barisan undangan ya kalau di bioskop ya. Iya, semalam gue Eh, duduk menyaksikan duet with eh, bersama eh, Ralin Shah. Terus That's her. Dia sama lu tuh sama. apa tuh? Mung- Mungkin obrolan kita semalam yang teman-teman bisa saksikan di Duet With agak gini, "Ih, kok gitu ya gitu." Tapi menurut gue dia itu tidak tidak takut untuk voicing her unpopular opinion Hmm, terhadap apa? hmm, Terhadap fakta kehidupan kaum jomblo, hmm, terhadap perjalanan kehidupan dia sebagai perempuan, hmm, terhadap hmm, rumor-rumor, gosip-gosip yang selama ini beredar mengenai diri dia. Kan hmm, diadres semua tuh, dikupas habis, kupas hmm, tuntas acara orang dong. Di hmm, podcast Duet With, dia lempeng aja. Dan gue nonton itu gini, hebat sih ini anak perempuannya. hmm, Her opinion may be unpopular, but she hmm. is unapologetically truthful about it. Sehingga buat kita yang denger, hmm, yeah, that's her opinion gitu. Maybe we need to value that. Setuju. Itu ya. Kayaknya emang, ya balik lagi ya. Maksud gue, sebentar ya, ini bajai lewat. Tapi eh ngomongin soal voicing unpopular opinion, menurut gue kita harus mulai bisa membiasakan loh mendengar sesuatu yang tidak kita suka. Ya, Kita harus mulai membiasakan loh. Ada hal-hal di dunia ini yang memang nggak semuanya bisa kita suka gitu. ya, Dan ketika kita apa ya, eh, mem- ada yang menyuarakan sesuatu yang memang ternyata tidak disuka, tanggapi itu tuh dengan tenang gitu. Jangan lo jadi marah, jangan lo jadi kecewa. Ini contoh ya, Bo. Gue mungkin akan terdengar kasar, akan terdengar nggak punya empati lagi. Lo lihat konten gue nggak sih kemarin? yang di Java Jazz. Yang jadi sapi. Belum. Kenapa? Lu jadi sapi. Gue jadi sapi. Gue masuk ke dalam baju sapinya Cimori. Pertanyaan gue tuh mungkin kenapa bukan ke gue, ke lu. Kenapa lu pengen jadi sapi? Lu udah disekolahin sama orang tua lu capek-capek, lu jadi arsitek, ya. Lu udah dipercaya sama kantor lu, walaupun lu keluar, lu jadi direktur, apalah gua nggak ngerti pekerjaan lu apa, ya. Lu udah capek-capek menempa pengalaman sebagai tenaga profesional, ya, tinggal di pusat jantung kehidupan ibu kota EKE Sudirman. Lu masih pengen jadi sapi itu ya kenapa?
Bukan gue yang kenapa nggak lihat konten lu. Lu kenapa, Malih? Lu masih pengen jadi sapi tuh ngapa lu? Ngapa? Biar apa gitu ya. Heeh. Ada apa? Sekarang manusia-manusia pengen jadi binatang. Kemarin aku lihat Keanu AGL jadi bebong. Sekarang lu pengen jadi sapi. Fadil Jaidi jadi nyemot. Lu pengen jadi sapi. What happened? Bisa. Ya intinya gue lagi nggak batuk. Intinya gini, kemarin tuh hari terakhir ada meet and greet sama Rizky Fabian. Anaknya Sule. Bener, Iki di boothnya Cimori. Terus kemudian kan gue run through kreatifnya mau seperti apa, ngapain gini gitu segala macam. Terus kemudian di situ ada satu adegannya, pokoknya Ikinya tuh akan godain si sapi Cimori itu karena usil, karena dia lagi nunggu manggung, dia ada momen gak jelas dia mau godain si sapi. Terus dibahas gitu ya, ini akan jadi seperti apa kalau cuman kayak begitu, nggak akan ekstra, nggak akan ada efek surprise dan sebagainya. Terus abis itu salah satu kreatif gue bilang gini, lucu sih kalau yang dalam sapinya ternyata Mas Iwet, dia jeplak aja. Terus gue gini, lu bener juga, gue bilang gitu. Lu bener juga, karena Ikinya pasti akan kaget dong begitu gue buka kepala gue begitu gitu. Akhirnya diputuskan lah, yaudah gue masuk ke dalam sapi. Pada kaget semua, pada bilang gini, yang benar itu panas banget loh, yang benar itu berat loh, yang benar itu nggak nyaman loh. Gue bilang, if it will make the show successful, I will do it. Bener nggak? For the sake of the job. Bener nggak? Take one for the team. Take one for the team, let's do it. Gitu. Terus itu hari sebelumnya tuh, hari sebelumnya. Pas hari hanya, gue tuh udah agak maju mundur dari pagi sebenarnya. Persis kayak lo, ngapain ya gue masuk ke dalam tuh sapi? Biar apa ya gue masuk ke dalam sapi? Udah banyak lah berkecamuk pikiran di kepala gue. Tapi kan gue udah ngomong iya. Masa tiba-tiba gue tarik omongan gue bilang gue gak mau. Well, jujur, sempat sih kepikir, apa gue bail out aja ya gue bilang gue sakit. Sempat. Terus gue mikir, tapi kesian nanti orang-orang kalau gue gak datang. Karena mereka udah expect-nya seperti itu. Akhirnya, gue datang ke sana. Langsung gue set mood gue sama kepala gue. Okay, let's do this. I think it's gonna be fun. I'm going to experience something that gue belum pernah cobain seumur hidup gue. Why Gue not? selama ini kan, why not? Gue selama ini kan cuma ngeliat gini, kasihan ya yang jadi badut. Itu baju pasti panas banget. Itu baju pasti berat banget. Gitu kan. Tapi gue gak pernah tahu di dalamnya kayak apa. And you know what? This is the unpopular opinion. Begitu gue masuk, baik deh. Tim dari Cimori juga bilang, Mas, kita udah siapin ini bajunya yang paling baru. Kostumnya yang paling baru, ini baru keluar dari penjahit, jadi Mas Iwet bukan pakai kostum yang bekas. Wah, makasih ya, gue bilang gitu udah. Kalau bahasa rental tuh rental new. Rental new, bener ya, brand new in the box gitu. Terus, oke, siap-siap, acaranya jam 7. Ya udah, jam 6:15 gue udah pakai itu baju. Gue masuk, pakai baju itu segala macam, pas masuk, oh ternyata nggak terlalu panas, gue bilang gitu. Terus dibilang, tunggu Mas, ini masih ada kepalanya, gitu. Terus abis itu, oh iya bener, pakai sarung tangannya. Begitu sarung tangan masuk, mulai tuh, oh iya kayak kekekep ya, gitu. Terus, oke, Mas, di dalam kepala tuh ternyata ada kipasnya, Dave. Oh. Ditempel kipasnya, terus udah dinyalain. Oh, kalau ada kipasnya ini lumayan nolong. Gue bilang gitu, gue pakai. Pas gue pakai, ternyata kipas itu memang sangat menolong sekali. Terus abis itu udah dong, karena mood gue udah di setnya adalah gue akan melakukan ini dengan sukacita. Gue ngerjainnya bener-bener happy, Bo. Gue goyang-goyang, gue joget-joget, gue godain anak kecil, dan ternyata
ini nyambung sama yang kemarin kita bahas soal entertainer generasi zaman sekarang yang banyak lewat layar digital. Mereka lebih nyaman ketika ada covernya. Tapi ketika ketemu langsung deg-degan. Dan gue kemarin ternyata begitu ditutupin pakai cover itu, gue berani deketin orang, gue berani godain orang. You know what? Jadi ada dua yang gue pelajari di situ. Satu adalah ketika lo masuk dalam keadaan gak nyaman, mindset lo itu udah harus siap bahwa itu akan tidak nyaman, tapi lo terima dengan sukacita. Gitu ya. Karena terus yang kedua adalah ternyata benar, manusia itu kadang-kadang butuh tameng untuk dia menjadi berani. Ya. Terus sukses. Begitu gue buka si topeng sapinya, Ikinya kaget banget. Kagetnya dalam arti gini, kamu siapa gitu. Enggak. Ya, itu dari itu benar itu bukan kepala gue. Iki kenal gue nggak sih? Ya kan? Iya. Ntar lu surprise-nya jadi beda. Lu berharap kan lu jadi sapi, begitu dibuka si Iki gini, sapinya ternyata Om Iwet gitu. Ternyata kejutannya berbeda. Begitu lu buka kepala sapi lo, Ikinya tapi kagetnya lebih kepada kamu siapa? Alhamdulillah Iki tahu gue. Dari siang gue udah tanya manajernya. Iki tuh tahu gue kan? Takut Beb. Kalau apa ini nggak kenal kan gagal ya. Gagal lebih kepada kemalu ya kan? Ember. Gue pernah loh, Wet. Gue tuh pernah ya dijadiin surprise kado dari orang tuanya untuk ulang tahun anak-anak. Itu juga emang agak terlalu berlebih sih ya. Maksudnya gue anaknya ABG lah ya gitu. Kan yang kenal gue tuh kan orang tuanya ya. Jadi begitu gue surprise momen Big Bang gitu, perayaan ulang tahun ya. Surprise happy birthday. Gue bawa kue. Anaknya nanya, dia siapa mami? Ini sama juga dengan geng duet yang suka majuin anaknya biar ibunya foto. Gue gini, ayo foto. Anaknya gini. Gue gini, nggak apa-apa. Anaknya nggak mau foto sama gue. Dia nggak kenal gue. Iya, anaknya jadi gue ngapain gue foto sama om-om gini. Iya, ngapa? Tapi kemarin ya, pas gue pakai baju sapi, anak-anak nempel loh sama gue. Anak-anak pada pingin foto. Pedut, mereka pengen fotonya kepada sapi karena sapi adalah tameng lu. Tapi itu tuh bikin hati gue berkembang, David. Ngapa sih lu? Iya. Ternyata gue menyenangkan ya, Nek. Ternyata gue populer. Iya. Sapi lu populer. Sebagai sapi gue populer. Begitu gue buka kagak ada yang mau deketin gue. Tapi itu. That's true, Iwan. Iya, dikit lagi. Gue tambahin dikit lagi. Jadi balik lagi gitu. Emang pada akhirnya terima aja dengan kondisi tidak menyenangkan ini. Dan dari situ gue belajar gitu ya bahwa itu ya abis gue buka itu baju dan you know what, 1 jam loh gue pakai sapi itu. 1 hour. 1 straight hour gue joget-joget, gue keliling-keliling, gue lari-lari. Terus itu begitu udah selesai gitu ya, semua pada nanya kan basah kuyup. Iyalah panas, Bo. Basah kuyup gue. Tapi gue nggak merasa kayak I hate it, gue kesel banget. Gila ya, ngapain gue kerjain ini? No. Not at all. Gitu. Itu kan 2 things ya. Itu kan sebetulnya pembahasan mengenai kita pakai tameng gitu, kita pakai topeng gitu ya. Kalau teman-teman belajar psikologi, gue pernah baca satu artikel tuh dan sering dengar gitu ya. Itu sebabnya kenapa jagoan-jagoan di film-film tuh selalu punya their superhero suit kan. Iya. Jadi ketika mereka menggunakan their superhero suit, they can be a different person. Mereka bisa bersembunyi di balik superhero suitnya gitu. They become their alter ego kalau bahasanya Beyonce mah ya gitu ya. It's an alter ego. It's a different persona dari
lo gitu. Itu Ya. sebabnya gue kan suka nonton RuPaul Drag Race ya. Dia bilang gitu, drag queen is a form of art gitu. Dimana lo bisa menjadi kepribadian yang berbeda when you put up your costume gitu. Ya Hmm. kan? Mungkin kalau lo lagi nggak pakai kostum, lo adalah orang yang pemalu, lo yang kalau ketemu orang lo anxiety. Tapi begitu lo pakai kostum, pakai superhero suit, lo menjadi kepribadian yang berbeda karena lo berasa bahwa eh, lo tuh terlindungi gitu, ya kan? Hmm. You are shielded gitu. Lo tuh ada a sense of aman di situ karena nggak interaksinya tuh nggak langsung. Bener, itu sebabnya kenapa sosial media dan digital orang jadi lebih bisa menjadi pribadi yang berbeda karena this give them a barrier, ya kan? Ya. A shield Ya. also gitu. Itu Ya. sebabnya banyak konten kreator yang alter egonya berbeda tuh di sosial Ya. media dari kehidupan pribadinya gitu. Ya. Nah, itu kan juga sebetulnya ya kita membawa itu ke dalam kehidupan pribadi, Iwat. Mhm. Kita bisa melakukan itu juga loh, sebetulnya Mhm. dalam keseharian kita. Misalkan Mhm. gitu, lo nih Mhm. sebagai tenaga profesional mau pergi ke kantor, ya kan? Lo bukan orang yang aktif, lo bukan orang yang talkative, bukan orang yang agresif. Sementara lini pekerjaan lo mewajibkan lo untuk melakukan hal itu. Lo bisa Ya. beranggapan kalau lo selesai mandi, lo lo ganti baju, mau pakai baju kantor lo, anggaplah itu sebagai your superhero suit, sebagai Ya. kostum lo. Jadi ketika lo Ya. pakai baju kerja lo, you become a different persona. Iya Ya. kan? Lo True. menjadi True. pribadi yang berbeda gitu. Nanti begitu lo udah selesai kerja, lo jadi pribadi yang berbeda. Selesai kerja sampai di rumah, ketika lo menanggalkan semua baju kerja lo, baju profesional lo di rumah menjadi diri lo sendiri. Ya Ya. kan? Plus juga lo melepaskan dan menanggalkan stres-stres lo yang lo dapat ketika lo mengerjakan pekerjaan lo sebagai sapi atau superhero lo True. di jalannya. True. Tadi Same same analogy. ada yang komentar, bilang katanya gini, ya itu kan cuma sekali ngerjainnya. Coba hari-hari ngerjain kayak begitu. Again, kan gue udah bilang tadi, it's an is it is an unpopular opinion. Mm. Mau itu sehari sekali, mau itu berkali-kali. Menurut gue kalau lo kerjain dengan ikhlas gitu ya, itu nggak akan jadi masalah sebenarnya. Itu Ini for maksud gue gini sebentar Dev. Maksud gue ya mungkin orang kan gini, ya lo kan nggak tahu, lo kan cuma sekali doang, itu bajunya baru segala macam. Well, balik lagi, pelajaran yang gue dapat itu karena gini loh, dari gue yang selalu hidup dalam kenyamanan, tiba-tiba diharuskan masuk ke dalam baju sapi itu nggak nyaman banget loh, nggak nyaman banget. Ada penolakan loh awalnya, kayak nanti kalau orang ngomong, ih ngapain sih, apaan sih, gila kali ini orang. Tapi kan no, yang gue bilang adalah oke, wait, let's do it. Dan gue benar-benar menjalani itu dengan kayak udah happy aja. Gue jalanin benar-benar sebagai layaknya seorang badut gitu. Itu aja sih. and I bet ketika lo pakai baju sapi, your mannerism juga beda kan? Lo langsung menjiwai menjadi sapi, iya apa enggak? Banget. Cara lo Yes. bergerak, cara lo berekspresi, walaupun ekspresi Yes. lo ketutup topeng, tapi kan di dalam Ya. ekspresi lo menjiwakan, ya kan? Mannerism lo berubah, ya kan? Yes. You know what? Coba tebak. Kalau misalnya sapi-sapi itu atau badut-badut itu lagi diajak foto, menurut lo senyum juga nggak harusnya di dalam topeng? Pasti dia senyum. Harusnya. But are you sure mereka senyum? Karena Hmm. gini, Dave. Karena gini. Alasannya kenapa gue ngomong ini adalah pas gue pakai baju sapi itu kan yang sapi-sapi benerannya, yang orang di dalam sapi benerannya itu ngomong gini, ih gue nggak mau pakai lagi, gue udah 3 jam hari ini, ih gue nggak mau lagi. Terus gue cuma ngeliatin gini, oh ini orang nggak mau ngerjain kerjaan ini. Dia terpaksa. Dan ketika dia terpaksa, itu kelihatan mannerism lo. Yes. Dan ketika lo diajak foto, lo nggak akan senyum. Jadi lo ya udah gitu aja.
Sementara ketika lo senyum, it gives different energy. Mm-mm. Lu tidak memberikan nyawanya. Yes. Mm. Ini Gitu. informasi for fun gitu ya. Setahu gue pernah terlibat nge-MC dulu waktu itu sama Becky. Dulu kan sempat ada tuh Iwat kartu kredit yang logonya tuh Batman. Ingat nggak lo? Tahu, ingat. Gue masih punya lagi. Masih punya lo. Terus Masih kan punya. pada saat pesta pesta launchingnya itu didatangkan Batman-nya karena itu kerjasamanya sama Disney atau sama Batman dari mana sih, Bo? Kelurahan mana dia? Warner Brothers. Warner Brothers, dari Warner Brothers di luar negeri ya, ya. Terus Batman-nya pas peluncurannya merayap dari gedung, inget nggak lo? Ingat, Ya, ingat, ingat, ingat. inget. Nah, kan gue berteman sama yang punya kartu kreditnya itu kan, Iya, suaminya Cuan-Cuan. iya. Yang bikin kartu Iya, kreditnya. iya, yang bikin plastiknya itu. Ya, pokoknya itu Heeh, deh. Nah, terus jadi kita pergi bareng, Bo, ke Dragonfly sama Becky. Terus heeh, Becky udah gini, heeh, Bo, kita ke Dragonfly. Batman mau ikut gitu. Jadi heeh, si cowok yang memerankan Batman itu ikut heeh, sama kita pergi clubbing ke heeh. Dragonfly. Dragonfly. Terus kita jadi ngobrol kan, lo tahu mereka itu untuk bisa memerankan Batman, mereka pakai training loh, Wet. Jadi begitu dia pakai kostumnya, cara dia menggerakkan badannya, dia begitu bahasa tubuhnya, mannerism yang kecil-kecil itu tuh di training harus Iya, semirip mungkin Batman. Dan begitu iya, he put on his suit, itu dia udah menjadi pribadi yang berbeda. iya, Jadi begitu dia off himself nongkrong sama kita di Dragonfly, ya mannerismnya dia nggak jadi Batman, Bo. iya, Biasa aja gitu. Tapi iya. ketika dia cerita gini, coba-coba, Nah, now switch on as if you are Batman. Berubah, heeh, Bo. Dia ngambil gelas aja tuh. Gue gini, ih gila, keren, keren. Gitu. heeh. Cakep loh, Say. Cakep apa bagus? Orangnya cakep. Beda nih, beda nih. Bah bahasa tubuhnya juga itu. Tapi anywho gitu ya, gue tuh belajar ini, gue membawa itu ke dalam kehidupan sehari-hari gini. Gue belajar ini waktu gue training jadi penyiar sebetulnya. Heeh, heeh, Kendala gue tuh adalah gini, gue itu bukan orang yang ekstrovert. Gue bilang sama guru gue, gue heeh, tuh bukan orang yang ekstrovert, Mas. Jadi kalau gue diminta siaran di radio dan menceritakan kehidupan gue, point of view gue takut orang nggak suka dengan point of view gue. Gue takut orang nggak suka dengan kepribadian gue. Terus dia bilang gitu, eh anak anggap aja setiap kali kamu mau siaran dan melakukan pekerjaan lo pakai superhero suit. Lo iya, berakting seolah-olah menjadi Dave yang ekstrovert. Pelajari mannerism orang ekstrovert itu seperti apa. Nanti iya, begitu lo sampai rumah menanggalkan semua pakaian pekerjaan lo menjadi Dave yang introvert lagi. Jadi lo tidak kehilangan jati diri lo. Itu yang gue pelajari. Oh, ternyata we can also do that. true. Tadi ada yang bilang soal gesture details. Terus ada yang lagi yang bilang bahwa intinya profesional ya. Iya. Dan dikerjakan dengan senang suka hati, beneran. Itu aja sebenarnya. Maksud gue kayak balik lagi ya kan Abu Marlo selalu bilang bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang ada dari luar. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon terhadap sebuah keadaan. Iya nggak? Jadi dari situ tuh gue cuman kemarin belajar gitu bahwa iya ya, lo mau jadi badut, lakukanlah dengan sukacita. Lo mau jadi direktur, lakukanlah dengan sukacita. Walaupun kita tahu bahwa masing-masing pekerjaan, setiap pekerjaan itu selalu punya sisi apanya, bukan negatif ya, kita bilang sisi nggak enak lah. Pasti ada, nggak mungkin. Nggak ada pekerjaan yang nggak enak untuk dikerjakan. Mm-mm, Ya, terus sama satu lagi tadi soal bagaimana kita merespon keadaan. Unpopular opinion itu pasti akan ada. pasti. Ralin, mungkin terdengar, kok nggak enak ya di kuping kedengerannya. Ngomongnya ceplas-ceplos banget. But she's being herself. And it's good. Dia bisa jujur dengan Mm-mm, apa yang dia omongin. Itu contoh loh menurut gue. iya. Ya. Dan menurut gue dengan
gue akan terus ada di posisi di mana gue menjadi orang yang selalu memberikan unpopular opinion. Karena menurut gue, terserah ya orang mau DM gue bilang, lo nggak nyenengin banget, lo orangnya jahat, lo tuh kasar, lo tuh tajam. I don't care. I'm just voicing out the truth. Dan menurut gue itu harus disampaikan. Ya nggak? Ya. Bener ada yang bilang, nggak usah selalu. Bener. Gue juga tahu waktu kapan gue harus ngeluarin sesuatu yang bener, kapan yang gue harus untuk diam aja. Dan ketika misalnya gue tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hati gue akan memilih untuk diam. No sugar coating. Itu kamera lu tuh lu mirrornya lu balik ya? Kenapa sih emangnya? Salah lagi? Bukan, Apa? kok tulisan inanya nggak terbalik ya? Iya, di mirror. Karena kalau gini gue ntar jadi ani-ani. Gue lebih suka yang itu kayaknya deh. Ya udah, oke, gue it's okay. Kalau dia suka gini nggak masalah. Iya, jadi lo lebih cute gitu. Karena kalau sapi tuh harusnya temennya sama ani-ani. Anak-anak kan? Sapi kan temennya anak-anak dong. Lucu juga ya kalau dia balik gitu. Lo nggak mau bikinin gue kaos dari itu apa sih? Inakraf. JKT Kreatif. JKT Kreatif. Tulisannya Ani ya. Depannya ani-ani. Belakangnya nini-nini. Gue pikir go green belakangnya. Gitu guys, 800.000 5 menit lagi bisa kali 1 juta. Beb, besok kita udah bisa live dari account Dave Iwet siaran pagi. Udah bisa. Ini ada yang kayak dari tadi ngotot banget nih, Yami. Maksudnya Ralin ceplos gimana? Nonton dong di duet siaran pagi, di Duet With, ada di YouTube. Ditonton ya, jangan diketik lagi nanya. Oke, boleh ya? Dedes. Emosi lagi. Ya. Jangan cuman jadi orang yang mau mintanya disuapin melulu. Kita kan sekarang terbiasa gitu ya, Wet ya. Nggak mau percaya proses gitu, nggak mau menikmati proses gitu. Misalnya, ini ada buku bagus nih guys, gitu. Oke, gitu. Coba dong di-spill. Oke, ini beberapa butir-butir yang menarik dari buku ini. Akhirnya lu nggak jadi baca bukunya kan? Lu males kan? Mesti baca pages per pages. Lu udah baca ini ya aja, reviewnya aja gitu. Itu juga podcast ya kan? Lu nggak mau ya menikmati the whole 34 menit atau 40 menit conversationnya, cuman mau potongan-potongannya aja. Jangan dibiasain. Belajar menikmati proses. Kita tuh harus menikmati proses. Ya, Pi ya? Oh, emosi. Gue udah nonton pakai caps lock sekarang si Yami ini. Gue udah nonton, dia nggak ceplas-ceplos kok, so polite. Terus maksudnya ceplas-ceplos gimana? Offense-nya Ralin. Gini. Tenang. Biar gue. Let me. Gini loh, Yami, ya. Kita juga sebenarnya satu, ngapain amat gitu ya. Kita tuh membahas ini. 2. Tapi ini sebetulnya tanda bahwa we appreciate everyone. Gini, Yami, kita tuh bilang Ralin ceplas-ceplos tidak bermaksud merendahkan atau membuat Ralin less loh. Justru itu sebuah pujian, Yami. Yami tuh Yumi apa Yami sih dipanggilnya yang? Dia juga belum paham kok dirinya siapa, biarin aja. Iya, gitu. Jadi kalau kamu bisa menyimak obrolan kita dari tadi, kamu mengerti arahnya. Kamu fans beratnya Ralin, aku kagumi itu. Aku belum punya fans berat. Jadi aduh hebat ya Ralin jadi bintang, ada fans berat yang ngebelain gitu. Hebat. Tapi jangan buru-buru defensif sayang. Kita tuh sebetulnya bilang Ralin ceplas-ceplos sebagai bentuk pujian dan kekaguman kita terhadap karakter dia loh. Yami, mau main ke Java Jazz nggak jadi sapi? Udah habis. Udah habis Java Jazz. Udah habis. Nanti tersinggung kalau nggak diajakin. Tapi ya menurut gue ya kurang contoh gitu ya. Contoh kalau lu bilang gini, Ralin ceplas-ceplosnya di bagian mana? Ini contoh ya. Spill. Buat gue gini, asik nih perempuan. Kan dia bilang gini,
Of course, orang punya persepsi salah terhadap aku. Nggak apa-apa, biarin aja. Kalau orang nggak punya persepsi salah terhadap aku, berarti aku bukan pohon. Aku cuman rumput. Rumput tuh cuman di bawah, cuman diinjak orang. Tapi karena gue pohon, gue ada di atas, orang jadi memandang gue. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Nggak semua perempuan loh berani Ya, ngomong begitu, Ed. true, true Orang that. kan bisa bisa menganggap gini, "Dela sombong banget lu jadi perempuan, lu pohon di Ya, atas, yang lain cuman ya, rumput." Tapi kalau ya, lu telaah, message-nya tuh ada loh, ya, bahwasannya orang yang punya prestasi, orang yang menonjol, itu pasti diserang orang, nggak cuman pujian yang datang, gitu loh sayang. true, Semoga bisa true that. dipahami ya sayang ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Gusti Allah balas dengan limpahan karunia, juga rezeki, dan juga pastinya kesehatan. Lu lebih 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 tone down, aku suka. Aku, Lu iya, kalau kamu aku, iya, Kak, Ralin adalah pohon, yang lain adalah rumput, lu uh-uh. ilalang. Iya, naik Heeh, dikit, iya, tapi lu masih di ilalang. bawah. Iya, Pohon bonsai deh, say. Pohon iya. bonsai. Boleh kali pohon bonsai, say. Enggak, kalau pohon bonsai lu Eh. dikerdilkan selalu. Oh iya, jangan, Nggak mau, jangan. nggak Iya, jangan. mau. Pohon jagung deh, say. Pohon jagung nggak setinggi beringin kayak Ralin, tapi jagung deh, say. Iya, Jagung. Heeh. boleh deh. Boleh ya, pohon jagung Heeh, ya, say. Apa iya. pohon tebu, say? Pohon tebu. Eh, kalau Gimana nih, tebu, say? kalau tebu abis manis dibuang, say. Oh iya, jangan. Alert from Kalau Jangan. calendar. tebu nanti kena Charity peraturan Hamza's WHO, birthday. say. Karena penghasil gula. Alert from Tapi gula calendar. alami, say. Andre Gula Radita's alami. birthday. Tebu alami, say. Bukan buatan, bukan buatan. Ya, mau buatan, mau alami, sama-sama gula, say. Yang alami baik, say. Kita badan ini perlu, say. Jangan gila Oh lo. iya. Udah Coba, dikata jangan ngondek, ntar lo di-report masih ngondek juga. emang gue kemarin kita violation gara-gara gue ngondek nih di TikTok. Banyak yang ngondek di TikTok nggak di-report. Dunia ini nggak adil, say. Ya, kayak Oh, pohon tebu, ya, walaupun dia natural, habis manis sepah dibuang, say. iya, say. Lagian aslinya tuh Aduh aku ngeces, aduh ngeces. Lu kasar, lu kasar. sorry. Lagian aslinya tuh gue nggak melambai gini. Ini tuh adalah baju superhero gue loh. Aslinya tuh gue bro banget. Ini apa lu bilang stage play ya, stage play. Stage play gue tuh aslinya. Hiburan ini tuh. Iya. Kemarin gue ketemu di fashion show-nya IFW ya di kamar mandi. Gue ketemu temen gue dia perser, catat ya, bukan Oh, pramugara, perser sebentar. Garuda. Aduh, siapa namanya? Asis. Senior kan? Yes. Asis, iya. Gue suka ketemu tuh kalau terbang. Dia cuman gini, say, gue mau nanya dong, lu kalau sama Ibet berantem gitu, kata teman-teman gue itu settingan ya, gimikan ya. Gue gini, Bo, gue ini udah tua, gue nggak punya waktu buat merancang-rancang gimmick sama settingan. Gue Kalau berantem aja. jadi kalau lu berantem sama si Iwet itu beneran lu marah, say? Gue gini, menurut lo, iya sih, gue inget dari dulu emang lu gampang marah. Ya udah, kita tutup dengan kalimat itu siaran pagi hari ini. Ya, ada yang nanya tadi, Lebaran nanti siaran apa enggak? Hei, hidup di hari ini dulu. Perkara nanti mah nanti kita lihat nanti, jangan sekarang. Ya, Lebaran kapan sih, botak? tanggal 6. Lebaran haji. Lebaran haji. Iya. Nah, udah mau lebaran lagi. Perasaan baru libur sekolah, udah mau lebaran lagi. Gue tuh sebagai... Takut dipalak ya sama ponakan. Bukan, Wet. Gue ini kerja panggung, Wet. Kalau lebaran bulan puasa gitu, gue sepi kerjaan, Wet. Gue jadi kalau lebaran, hah? Lebaran gitu.
Lebaran haji. Hari apa lebaran haji? Hari Jumat tanggal 6. Oh, Jumat mau siaran apa enggak? Lu mesti ke sholat ya? Ya, gue nggak bisa dong, kan gue sholat Id. Oh iya, mesti apa ya? Ya sholat Id. Oh iya, sholat Id. Ya oke. Iya, ya benar dong. Berarti kan kamu mesti ke masjid sholat. Jadi Jumat kita Iya. nggak siaran. Sholat Id kan pagi, say. Iya benar. Udah pergilah lu sholat. Besok masih Rebo sama Kemis ya, masih siaran. Iya, masih Besok jauh. Iya, besok di account-nya Geng Duet ya. Iya, besok udah balik yang duet. Oke, terima kasih banyak untuk 1 juta likes ya. Terima kasih banyak untuk ketawa-tawanya. Have a great day everyone. Good day Yami, see you tomorrow. Jangan ganti akun.